semangatnya. Ya kan? Udah siap belum ibadah bareng kakak dan abang hari ini? Tentunya harus siap. Oke, sekarang kakak mau semuanya bangkit berdiri. Ayo semua bangkit Kita mau berdiri. beribadah, mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Dilanjutkan dengan lagu dari Terbit Matahari. Semangat ya! Sambil berdoa. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan yang diharap kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Lagi lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan yang diharap kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang kita lanjutkan lagunya dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin doa yang Inang ucapkan ya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Kalian ikutin dalam hati ya. Inang yang membacakannya. Hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah.
hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan dosa. Kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian berani tampil beda. Pakai gerakan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis pada Yosua 24 ayat 15. Ayo kita buka Alkitabnya ya. Ada di Perjanjian Lama, Yosua 24 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, adik-adik, masih semangat? Masih dong. Oke, kalau masih semangat semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo semua bangkit berdiri.
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk kembali, duduk yang rapi, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, sekarang ambil Alkitabnya, dipegang Alkitabnya, lalu semuanya sikap berdoa, tenang, tidak boleh ada lagi yang ngobrol. Sebelumnya kita akan angkat pujian Cinta Sejati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami memperoleh berkat dari firman yang mau kami dengar. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah untuk ibadah kita pagi hari ini tertulis pada Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 25 sampai dengan 37. Ayo semuanya buka Alkitabnya, ada di Perjanjian Baru. Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 25 sampai dengan 37. Inang membacakannya, kalian ikutin ya. Lihat Alkitabnya. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, untuk ibadah online kita. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, sehat semuanya? Ayo kurang kencang suaranya. Sehat semuanya? Puji Tuhan, semuanya kita sehat ya. Hari ini kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan bersekutu, berkumpul, beribadah, memuji Tuhan. Karena apa? Kita tahu kan semuanya, pandemi COVID-19. Kasihan, banyak orang yang sakit, banyak orang yang di rumah sakit, banyak diisolasi mandiri di rumah, banyak diisolasi di Wisma Atlet. Tapi kita semua sekolah minggu HKBP Kapuk boleh tinggal di rumah, berkumpul dengan orang tua, kakak, adik, semuanya sehat. Ayo kita bergembira dan bersuka cita. Khotbah kita pada hari ini adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Ketika Tuhan Yesus ditanyakan oleh ahli Taurat ini ingin mencobai Yesus, ingin dites, bisa nggak ya Tuhan Yesus ini menjawab pertanyaanku, kata si ahli Taurat. Karena dipikir ahli Taurat itu dia adalah orang yang pintar, yang hebat, yang luar biasa, yang jenius. Tetapi Tuhan Yesus kita menjawabnya dengan lemah lembut. Dia tidak marah walaupun ditanyakan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus kita berkata, apakah sudah pernah mendengarkan hukum Taurat? Ahli Taurat menjawab, sudah. Apa isinya? Lalu si ahli Taurat berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu jawab Yesus, betul, 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 bagus. Itu memang jawabannya. Si ahli Taurat, bagaimana ya? Si Tuhan Yesus ini kok bisa menjawab? Lalu dia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, bagaimana bunyinya? Siapakah sesama manusia itu? Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang hebat, yang sangat pintar dan cerdas, yang jenius, menjawabnya. Apa jawabannya? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ketika di tengah jalan ada orang penjahat, penyamun, lalu menangkap orang yang tadi berjalan dari Yerusalem ke Yeriko itu. Barang-barangnya semua dirampok, pakaiannya diambil, semua yang dibawa oleh orang itu diambil oleh penyamun itu. Bahkan bukan hanya barangnya yang diambil, tapi apa yang diambil? Semua barangnya diambil. Lalu orang itu dipukuli sampai babak belur, sampai sekarat, tertidur di jalan, terkapar di jalan.
adalah orang yang bekerja di bait suci. Jadi ketika seorang imam memegang seorang yang meninggal, dia nanti jabatannya menjadi najis sampai 7 hari. Kalau dia sudah najis, dia tidak bisa melayani di gereja, di dalam ibadah selama 7 hari. Setelah itu dia akan mentahhirkan lagi jabatannya seorang imam. Wah, kalau mentahhirkan itu bukan gampang, waktunya lama, ada syarat-syaratnya. Karena itu imam itu lewat saja, tidak memperdulikan orang yang terkapar, yang sudah kesakitan di pinggir jalan itu. Lalu yang kedua, lewat lagi seorang Lewi. Lewi ini juga adalah yang bertugas di gereja. Tetapi dia berpikir begini, orang Lewi ini mah kerjaan penyamun, pura-pura. Nanti ketika saya menolong yang tergeletak di pinggir jalan ini, penyamun-penyamun itu akan datang. Mereka juga akan merampok saya. Mereka juga akan mencederai saya. Dan saya lewat aja. Lewat juga. Sudah berapa orang yang lewat? 2. Yaitu imam dan orang Lewi. Maukah mereka menolong yang terkapar di pinggir jalan? Tidak. Lewat saja. Tapi yang ketiga, orang yang ketiga lewat, ini adalah orang yang luar biasa. Siapakah orang yang ketiga itu? Orang yang ketiga itu adalah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Setelah dia melihat, ada seseorang terkapar dengan tubuh yang luka, dengan kesakitan, meraung-raung, meminta tolong. Lalu tergelet, hatinya bergerak. Ini harus ditolong. Padahal kita tahu orang Yahudi dengan orang Samaria, mereka tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena orang Samaria ini sama, memang mereka keturunan Yahudi, tetapi mereka sudah bercampur darah dengan suku yang lain. Jadi orang Yahudi asli tidak mau berteman dengan orang Samaria. Kalau dipikir-pikir ya, orang Samaria sering dikucilkan, tidak ditemani, tidak diperdulikan, dimasa bodohin. Tetapi ketika si orang Samaria ini melihat kondisi seseorang yang tergeletak, orang itu adalah orang Yahudi, dia tidak lagi memikirkan dirinya, tidak lagi memikirkan, aduh kemarin saya kan dicaci maki, kemarin saya kan dihina, kemarin kan saya dikucilkan. Itu semuanya hilang, tetapi belas kasihan yang tumbuh dari hatinya. Dia datang, dia turun dari keledainya, lalu ditolongnya korban yang tadi, korban dari penyamun itu. Lalu dibersihkan luka-lukanya, lalu diberikan anggur, lalu diberikan pengobatan. Setelah itu dia angkat, dia bopong si korban ini ke atas keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Di sana diberikan pengobatan lagi. Pagi hari ketika orang Samaria ini mau pergi dari penginapan, luar biasa lagi. Apa yang luar biasa, Imam? Luar biasa, dia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan dia berkata, Pak, ini tolong korban yang luka ini diurus ya. Jika nanti uang yang saya berikan 2 dinar ini sudah habis, ayo katakan lagi kepada saya. Ketika saya nanti datang, akan saya bayar lagi. Luar biasa ya. Segitu baiknya orang Samaria itu. Segitu ikhlasnya, dia peduli. Jadi kalau kita lihat, aduh bagaimana ya
Orang Samaria yang tadinya dicaci maki, dihina, tetapi dia tidak membalas itu. Malah dia membalasnya dengan kebaikan. Setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti itu, kemudian ahli Taurat itu ditanya lagi sama Tuhan Yesus. Nah, ahli Taurat, setelah kamu mendengarkan tadi perumpamaan itu, ada seorang imam melihat yang tergeletak, jalan aja. Ada orang Lewi melihat yang tergeletak, jalan aja. Mereka tidak peduli, tidak mau menolong, mereka masa bodoh. Tapi ada satu orang Samaria melihat orang yang tergeletak, dia buru-buru langsung menolong, mengobati. Sekarang saya bertanya kepadamu, dari ketiga orang itu, siapakah yang benar-benar memperdulikan atau menunjukkan belas kasihan? Lalu kata orang ahli Taurat itu, orang Samaria itulah yang memberikan perhatian, itulah yang benar. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, nah, sekarang kamu sudah berkata demikian, maka perbuatlah dan pergilah dan lakukanlah seperti itu juga. Begitu cerita Tuhan Yesus untuk memberikan keterangan kepada ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung marah-marah ketika ditanya, tidak emosi, tetapi memberikan jawaban yang benar-benar masuk akal, yang benar-benar bisa diterima. Lalu ahli Taurat itu menyadari benar-benar kita harus menolong orang lain. Nah, itu ceritanya. Sekarang kalau imam bertanya kepada semua anak-anak sekolah minggu, siapa yang mau jadi seorang imam yang tadi? Bagus, tidak ada yang mau ya? Tidak. Siapa yang mau seperti seorang Lewi tadi? Betul, tidak ada yang mau. Tapi sekarang Inang bertanya, siapa yang mau seperti orang Samaria yang murah hati? Oh, semua pintar. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk ingin seperti orang Samaria yang murah hati, yang mau menolong orang, yang memperdulikan orang, bukan dilihat karena satu agama, satu suku, satu kampung, bukan, tetapi hatinya tergerak untuk memberikan bantuan, untuk memberikan belas kasihan kepada siapapun. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, harus dengan ikhlas menolong orang lain, harus peduli kepada orang lain tanpa meminta imbalan, tanpa meminta bayaran, tanpa meminta hadiah. Tetapi mari kita berikan bantuan kita berikan pertolongan kita kepada orang lain dengan rasa kasih sayang. Untuk itu anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun kecil-kecil, masih anak, ada yang belum TK ya, ada yang TK, ada SD, ada SMP, harus bisa menjalankan, mempraktekkan, melakukan perbuatan yang baik. Jangan hanya kata-kata, ya, jangan hanya kata-kata, jangan hanya teori. Kalau sekarang Inang katakan, ayo ini anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, Inang mau ajarkan kalian berenang. Berenangnya seperti ini, tarik nafas, tangannya diayun, lalu kakinya diayun, tapi tidak ada kolam renang, tidak ada perbuatan. Bisa berhasil tidak? Tidak bisa. Jadi teori dan perbuatan harus seimbang. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, harus bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan.
bisa dilakukan di mana saja. Baru anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk semuanya adalah anak-anak yang hebat, hebat, hebat. Lakukanlah perbuatan yang baik, menolong orang lain, mengasihi orang lain dengan ikhlas, dengan senang hati, tanpa mengharapkan imbalan. Bisa atau tidak? Inang tanya lagi, bisa atau tidak? Pasti bisa. Karena anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang terberkati. Mari kita laksanakan firman Tuhan ini ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan kami firman supaya kami, hidup kami, perilaku kami, perbuatan kami boleh seperti orang Samaria yang murah hati, mau membantu saudara-saudara kami, mau membantu orang tua kami, mau membantu teman-teman kami. Dengan demikian Tuhan, firman yang kami dengar boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan untuk di dalam perilaku kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami ketika kami belajar di sekolah, melakukan kegiatan kami di rumah. Biarlah kegiatan-kegiatan sekolah kami yang kami lakukan di rumah juga dapat kami kerjakan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami boleh dalam kondisi sehat. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, tapi kami mau meminta pengampunan dosa daripadamu agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbanan
persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Kampung. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M supaya kita semuanya tetap sehat, sehat, sehat. Terima kasih.